Coba dibayangin, gimana ceritanya seekor sapi bisa menghasilkan susu jauh lebih banyak dari sapi lain? Atau gimana caranya ayam bisa bertelur hampir tiap hari? Ini bukan sulap loh, tapi sains. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar rahasia di balik pemilihan ternak buat dapetin bibit-bibit paling unggul. Anda pasti pernah lihat kan? Entah itu di peternakan atau mungkin pas lagi di pasar. Ada aja gitu hewan yang kelihatan lebih wah dari yang lain. Badannya lebih gede, kelihatan lebih sehat, dan pastinya lebih produktif. Pertanyaannya ya ini, apakah itu semua cuma kebetulan aja? Kita ini ngomongin soal sapi-sapi perah, super, yang susunya kayak nggak ada habisnya. Atau ayam petelur yang produktivitasnya luar biasa. Sampai babi yang pertumbuhannya ngebut banget. Semua contoh ini bukan keajaiban alam semata, tapi ini adalah. Nah, itu dia. Di balik semua keunggulan itu, ada sebuah proses yang benar-benar disengaja, terukur, dan pastinya berbasis ilmu pengetahuan. Sebuah rancangan yang udah dipraktekkan ratusan tahun, dan sekarang teknologinya jadi makin canggih. Oke, jadi gimana sih prosesnya dimulai? Semuanya itu berawal dari satu konsep yang paling dasar, memilih yang terbaik dari yang terbaik. Jadi, inilah jantung dari semuanya. Seleksi ternak itu intinya adalah soal membuat keputusan yang strategis. Siapa nih yang paling layak jadi orang tua buat generasi selanjutnya? Tujuannya jelas banget, untuk terus-menerus memperbaiki kualitas genetik dari seluruh populasi ternak. Dan proses ini nggak bisa asal-asalan loh, ada prinsip-prinsip yang harus dipegang. Pertama, harus objektif. Artinya semua berdasarkan data, bukan kira-kira atau perasaan. Kedua, harus selektif. Kita cuma pilih hewan-hewan yang performanya ada di atas rata-rata. Ketiga, holistik. Karena performa tinggi juga percuma kan kalau hewannya penyakitan. Dan yang paling penting, ini adalah proses yang berjalan terus-menerus. Nggak pernah berhenti. Oke, prinsipnya kita udah paham. Terus, apa aja sih alat atau metode yang dipakai para peternak buat melakukan seleksi ini? Yuk, kita intip kotak peralatannya. Jadi, setidaknya ada 3 metode utama yang biasa dipakai. Yang paling simpel itu seleksi individu. Kita lihat satu hewan, performanya bagus, ya udah dia kepilih. Ada juga seleksi keluarga, ini ngelihatnya lebih luas, sampai ke performa saudara atau anak-anaknya. Nah, yang paling canggih itu seleksi indeks, yang menggabungkan banyak banget faktor jadi satu nilai akhir. Yang menarik banget dari tabel ini adalah kita bisa lihat betapa spesifiknya kriteria buat tiap hewan. Buat sapi potong misalnya, yang paling penting itu bobot badan sama seberapa cepat dia tumbuh. Buat ayam, jelas produksi telur yang tinggi jadi prioritas utama. Sementara buat babi, efisiensi pakan. Artinya seberapa efisien dia mengubah makanan jadi daging, itu jadi faktor ekonomi yang krusial banget. Kita udah ngebahas apanya dan bagaimananya. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian yang paling saintifik. Gimana kita bisa tahu kalau seleksi ini beneran berhasil? Gimana cara kita mengukur kemajuannya? Kutipan ini adalah kuncinya. Ini menegaskan kalau pemulihan ternak itu bukan permainan tebak-tebakan. Ini adalah ilmu pasti, di mana kemajuan itu bisa dan bahkan harus diukur secara angka. Konsep pertama yang perlu kita ngerti adalah diferensial seleksi atau S. Coba deh lihat grafik ini. Kurva lonceng ini anggap aja mewakili semua hewan dalam satu populasi. Nah, peternak itu nggak milih acak, mereka cuma milih dari area kuning itu, hewan-hewan terbaik. S ini pada dasarnya adalah ukuran seberapa hebat sih induk yang kita pilih dibanding rata-rata populasi. Tapi, S aja ternyata nggak cukup. Supaya kita bisa ngebandingin efektivitas seleksi antara katakanlah populasi sapi di satu tempat dengan tempat lain, kita butuh sebuah ukuran standar. Nah, disinilah intensitas seleksi atau I berperan. Dia ini yang mengubah diferensial seleksi tadi jadi sebuah skor standar yang bisa dibandingin. Nah, dan slide ini nunjukin hubungannya dengan sangat jelas. Coba lihat tabelnya. Kalau kita cuma pilih 50% hewan terbaik, intensitasnya di angka 0,80. Tapi, kalau kita jadi super selektif dan cuma pilih 1% hewan paling elit, lihat deh intensitasnya melonjak jadi 2,67. Jadi, semakin ketat seleksinya, semakin besar juga dorongan genetik yang kita hasilkan. Dan inilah puncaknya, persamaan pemuliaan. Rumis ini yang menyatukan semuanya. Jangan pusing dulu sama matematikanya, fokus aja ke idenya. Jadi, kemajuan genetik tahunan, delta J, itu pada dasarnya adalah hasil dari seberapa ketat kita memilih, yaitu intensitas, I, seberapa akurat pilihan kita, akurasi R, dan variasi genetik yang ada,
lalu dibagi dengan seberapa cepat kita bisa mengganti generasi, interval L. Dan ini adalah faktor terakhir dari rumus yang tadi, interval generasi. Gampangnya, ini adalah kecepatan siklus reproduksi, guys. Contohnya ayam, dengan interval generasi cuma sekitar 1 tahun, bisa mencapai kemajuan genetik jauh lebih cepat dibandingkan kuda yang intervalnya bisa 8-12 tahun. Makin cepat ganti generasi, makin cepat kemajuannya. Oke, tapi kan di dunia nyapa, peternak itu nggak cuma nyari satu sifat unggul aja. Mereka butuh hewan yang bagus dalam banyak hal sekaligus. Terus, gimana cara menyeimbangkannya? Ada 2 pendekatan dasar, tapi dua-duanya punya kelemahan. Yang pertama, seleksi tandem. Ini kayak lari estafet. Kita fokus ke satu sifat dulu. Kalau udah bagus, baru pindah ke sifat lain. Masalahnya, ini lama banget. Pendekatan kedua lebih kejam. Kita pasang standar minimum untuk semua sifat. Kalau ada hewan yang gagal di satu area aja, meskipun dia luar biasa di area lain, dia langsung dicoret. Sayang banget kan? Jadi, kalau 2 metode tadi kurang ideal, apa dong solusinya? Jawabannya adalah metode yang udah kita sebut-sebut dari tadi, indeks seleksi. Nah, ini dia kenapa indeks seleksi dianggap jadi metode terbaik. Ini adalah pendekatan yang paling seimbang dan paling cerdas. Kenapa? Karena dia nggak cuma gabungin semua data jadi satu skor, tapi juga memperhitungkan nilai ekonomi tiap sifat dan hubungan genetik antar sifat. Artinya, seekor hewan yang mungkin pertumbuhannya agak kurang, tapi efisiensi pakannya luar biasa, masih bisa dapat skor total yang tinggi. Jadi lebih adil dan lebih efektif. Oke, kita udah bahas ilmunya, metodenya, sampai perhitungannya. Sekarang, yuk kita coba lihat gambaran besarnya. Apa sih pelajaran utama yang bisa kita ambil dari semua ini? Poin yang paling krusial ada di sini. Ternyata, nggak semua sifat itu bisa diubah dengan gampang. Sifat-sifat kayak kualitas karkas itu punya heritabilitas tinggi. Artinya, mereka sangat responsif terhadap seleksi. Gampang banget diperbaiki. Sebaliknya, sifat reproduksi heritabilitasnya rendah. Jadi jauh lebih susah buat diperbaiki cuma lewat seleksi. Ini nunjukin kalau peternak itu harus pintar-pintar milih pertarungan mana yang mau mereka menangkan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget. Teknologi membuat kita makin presisi dalam memilih sifat-sifat yang kita mau. Dulu, mungkin fokusnya cuma di produksi dan pertumbuhan. Kedepannya, bisa jadi kita akan lebih fokus pada hal-hal seperti ketahanan terhadap penyakit, kesejahteraan hewan, atau bahkan dampak ternak terhadap lingkungan. Ilmu ini memberi kita kekuatan yang luar biasa. Dan pertanyaan besarnya sekarang adalah, bagaimana kita akan menggunakan kekuatan itu?